Shalom, salam sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada saat ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun kelahiran dan juga yang berulang tahun pernikahan hari ini. Semoga Tuhan memberikan umur yang panjang, memberikan kesehatan dan sukacita buat saudara sekalian. Dan buat Bapak Ibu Saudara yang sedang dalam keadaan sakit, kami turut mendoakan semoga Bapak Ibu Saudara yang sedang sakit diberikan kesembuhan lewat kuasa lawatan Tuhan. Demikian juga buat Bapak Ibu Saudara yang mempunyai pergumulan hidup, kiranya kuasa pertolongan Tuhan memulihkan kembali keadaan kehidupan saudara. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, pencerahan untuk kita hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pencerahan untuk kita hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 118 ayat 17. Demikian isinya. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Dan aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ayat pencerahan dari firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini adalah sebuah deklarasi iman dari seorang pemazmur yang sungguh-sungguh merasakan kuasa lawatan Tuhan dan sungguh-sungguh percaya akan lawatan atau kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Walaupun pemazmur pada saat itu jemaat Tuhan berada dalam tekanan, mungkin diambang maut, namun ia tetap memilih percaya bahwa hidupnya masih berada di dalam kendali Tuhan. Ia menolak untuk menyerah pada ketakutan dan kematian. Dan dengan penuh keyakinan, dia pemazmur itu berkata, aku tidak akan mati, tetapi hidup. Kalimat ini tidak hanya untuk bertahan hidup secara fisik, tetapi juga tentang tujuan hidup dari pemazmur, yaitu untuk menceritakan perbuatan-perbuatan kebaikan Tuhan. Bukan untuk diri sendiri, untuk dinikmati diri sendiri saja, tetapi untuk menjadi kesaksian kepada orang lain. Tuhan memelihara hidup kita agar kita dapat menjadi saluran berkat dan juga membawa kabar baik untuk menyampaikan kesaksian tentang kebaikan dan kuasa Tuhan. Kebaikan itu kita beritakan kepada orang lain. Untuk itu jemaat Tuhan, firman Tuhan ini mau menyampaikan pencerahan kepada kita melalui poin-poin nasihat ini. Yang pertama jemaat Tuhan, ketika kita merasa tertekan atau putus asa, marilah kita belajar kepada pemazmur ini. Pemazmur ini yakin bahwa kuasa Tuhan pasti sanggup untuk memulihkan keadaannya. Pemazmur ini yakin bahwa kuasa Tuhan pasti sanggup untuk menyelamatkannya. Mau segenting apapun bahaya yang dia alami, dia yakin oleh kuasa Tuhan, dia pasti selamat. Itu yang perlu kita terapkan jemaat Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita merasa tertekan, ketika kita menghadapi suatu pergumulan atau ancaman dalam kehidupan kita ini. Kemudian yang kedua jemaat Tuhan, pesan dari firman Tuhan ini kepada kita. Hidup kita adalah kesempatan untuk menceritakan kebaikan Tuhan dan untuk menceritakan kuasa-kuasa Tuhan yang kita rasakan di dalam hidup kita. Jadi kita ini jangan hanya sebagai penerima saja. Jangan hanya sebatas penikmat saja. Penikmat atas kehadiran Tuhan lewat kuasanya, lewat mujizat-mujizat yang terjadi atas kita. Tetapi lebih dari itu, kita itu harus menjadi saksi akan kuasa Tuhan, menyaksikannya kepada orang lain. Jadi semuanya itu jangan tinggal hanya di dalam diri kita saja, jangan itu tertanam di dalam diri kita saja, tapi itu harus kita ungkapkan, kita saksikan kepada orang lain. Kemudian yang terakhir yang mau disampaikan firman Tuhan ini kepada kita, hendaknya kita menggunakan setiap hari yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita jalani dengan tujuan. Bukan hanya untuk bertahan saja.
Masing-masing kita harus punya tujuan. Di dalam hidup setiap hari kita harus punya target dan tujuan. Tentu tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan, untuk suatu kebaikan. Bukan hanya untuk bertahan saja. Sebagai seorang Kristen, tidak cukup hanya untuk bertahan. Tetapi dia harus hidup dengan satu tujuan di dalam setiap perjalanan hidupnya. Itulah pesan dari firman Tuhan ini yang disampaikan kepada kita pada pencerahan firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita untuk menerapkannya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami ucapkan terima kasih buat penyertaan dan perlindungan-Mu kepada kami. Di dalam satu hari ini, Engkau izinkan kami Tuhan melakukan segala aktivitas kami. Engkau melindungi kami dari segala mara bahaya. Biarlah kiranya hari ini kami pakai untuk suatu pekerjaan-pekerjaan yang baik, menyenangkan hati Tuhan, dan juga menjadi berkat bagi kami. Bapa di surga, kami ucapkan terima kasih buat sapaan-Mu lewat firman-Mu saat ini. Untuk mengingatkan kami, membangun semangat iman kami, semangat berpengharapan. Bahwa kuasa-Mu Tuhan sanggup untuk memulihkan dan menyelamatkan kami. Seperti yang telah Engkau lakukan, Engkau kerjakan untuk keselamatan kami di dalam kebangkitan Yesus Kristus Tuhan kami. Biarlah kami masing-masing tetap yakin dan percaya akan kuasa kehadiran dan lawatan Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak akan takut ketika kami mengalami satu pergumulan atau menghadapi suatu ancaman di dalam kehidupan ini. Bapa di surga, demikian juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Lawatlah mereka Tuhan lewat kuasa yang ada padamu. Lewat berkat-berkat-Mu Tuhan di dalam obat, makanan dan minuman serta perawatan yang mereka terima. Sehingga lewat lawatan kuasa Tuhan, saudara-saudara kami umat jemaat yang sedang sakit saat ini pasti akan memperoleh kesembuhan. Kuasa Tuhan sanggup untuk memulihkannya kembali. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam satu hari ini. Yang berulang tahun kelahiran dan juga keluarga pernikahan yang berulang tahun pernikahan. Biarlah kiranya kasih Tuhan seperti kasih-Mu kepada mereka di masa-masa yang lalu. Begitulah kiranya kasih Tuhan selalu setia menyertai perjalanan hidup mereka di tahun yang baru, yang Tuhan tambahkan untuk mereka jalani ke depan. Berikan umur yang panjang kepada mereka Tuhan. Di dalam penyertaan Tuhan, hidup mereka akan selalu terberkati. Berikan sukacita dan kebahagiaan. Demikian juga Bapa di sorga, kami berdoa untuk suatu pengampunan dari Tuhan atas segala dosa-dosa yang kami lakukan. Oleh kekudusan pengampunan yang Kau kerjakan untuk kami, maka berkat-Mu akan selalu mengalir di dalam kehidupan kami. Inilah doa permohonan yang kami sampaikan kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.